Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isnani Wulandari, NIM K71-217 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media 3D yang telah saya buat, yaitu diorama siklus air. Diorama siklus air ini saya membuat rancangan dari tema 8 dan subtema 1. Tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, dan subtema 1 manusia dan lingkungan pada kelas 5 semester 2. Untuk muatannya ada muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA. Untuk bahasa Indonesia ada di KD 3.8, yaitu menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu disajikan teks bacaan tentang siklus air. Kemudian siswa mampu menguraikan isi yang ada di dalam teks bacaan yang telah saya sediakan. Untuk muatan yang IPA KD 3.8 yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungannya makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu disajikan diorama siklus air, kemudian siswa dapat menganalisis proses terjadinya siklus air. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada akuarium kaca, ada cutter, kemudian gunting, speaker kecil, kabel USB, kabel audio, power bank, modul, dan solder. Untuk bahannya yaitu saya menggunakan mika warna biru, kertas buffalo warna hijau tua, hijau muda, dan juga coklat muda. Kemudian ada styrofoam, gambar yang sudah di print, dan juga ada miniatur tanaman. Untuk langkah pembuatannya yaitu yang pertama kita membuat speaker kecil itu. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan speaker, modul speaker, dan kabel power USB serta kabel audio. Yang kedua yaitu kita menghubungkan antara speaker dan modul dengan kabel, dan kabel power dengan modul. Kemudian solder semua sambungan kabel, terus hubungkan kabel power dengan power bank, colokkan kabel audio ke jack audio, kemudian hubungkan ujung kabel audio yang lain dengan handphone dan speaker siap digunakan. Untuk cara pembuatan dioramanya ini, yang pertama kita harus menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat daratan hingga 3 tingkat dengan styrofoam. Terus di dalam styrofoam ini terlebih dahulu dibuat tempat untuk menempatkan speaker di dalamnya. Yang keempat, hias diorama dengan miniatur tanaman, gambar matahari, laut, awan, gunung, dan juga pohon untuk menarik perhatian anak-anak. Yang kelima itu beri keterangan di setiap prosesnya yang berisi kata infiltrasi, evaporasi, transpirasi, presipitasi, dan juga kondensasi. Dan yang terakhir, diorama siap digunakan. Kemudian untuk langkah pembelajaran dengan menggunakan muatan bahasa Indonesia dan IPA dengan menggunakan media diorama siklus air ini, yang pertama saya meminta siswa untuk membaca teks non-fiksi berjudul siklus air yang telah disediakan. Kemudian setelah membaca teks tersebut, siswa diminta untuk menguraikan proses-proses terbentuknya siklus air sesuai dengan isi referensi bacaan yang telah dibaca. Yang ketiga yaitu siswa menguraikan dengan menggunakan media diorama siklus air yang telah disediakan ini. Dan di dalam diorama ini nama-nama proses terjadinya siklus air ini akan dihilangkan. Kemudian siswa diminta untuk memasangkan atau menempelkan nama-nama dari proses terjadinya siklus air dengan disertai uraian penjelasan. Misalnya ini ada presipitasi. Nah, presipitasi ini masuk yang mana nih? Yang ini apa? Yang mana? Nanti siswa itu akan menempelkan dengan sendiri. Kemudian setelah memasangkan nama-nama dari proses terjadinya siklus air ini,
Guru akan memutar audio yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya siklus air. Saat pemutaran video ini, siswa didampingi guru akan mengoreksi jawaban dari kegiatan siswa sebelumnya. Nah, yang terakhir, di sela pembelajaran ini, guru juga bisa memutarkan audio yang berisi nyanyian terkait proses terjadinya siklus air agar siswa semakin paham dan selalu teringat. Diorama ini digunakan secara berkelompok karena bentuknya yang minimalis ini. Kelebihan dari diorama yang digunakan secara kelompok yaitu siswa bisa lebih paham mengenai proses-proses terjadinya siklus air dibandingkan dengan diorama siklus ini digunakan secara seluruh kelas. Nah, kali ini saya akan mencoba menghubungkan antara kabel USB dan kabel audio. Untuk kabel USB-nya akan saya sambungkan dengan power bank. Seperti ini. Dan untuk kabel audionya akan saya sambungkan ke laptop. Kemudian saya akan memutar sebuah video dari laptop ini. Siklus air adalah Seperti ini suara yang ditampilkan. terus menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Nah, kemudian saya akan menampilkan hasil dari diorama yang telah saya buat ini. Untuk speaker kecilnya itu ada di bawah sini. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai proses-prosesnya. Yang pertama itu ada filtrasi, yaitu proses menyerapnya air tanah berasal dari air hujan. Air hujan yang telah mengalir hingga ke laut menguap oleh panas matahari yang disebut dengan evaporasi. Kemudian ada transpirasi, yaitu penguapan air di permukaan darat bisa berasal dari tumbuhan. Air yang menguap akan terkumpul menjadi partikel air. Nah, partikel air ini akan berkumpul membentuk suatu awan yang disebut dengan kondensasi. Jadi dari sini terus terkumpul atau disebut dengan kondensasi. Ketika banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan udara, sehingga akan jatuh sebagai hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Dan kemudian siklus akan kembali ke siklus yang pertama. Diorama ini tentu saja memberikan beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu dapat memberikan pengalaman siswa secara langsung. Yang kedua yaitu penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga yaitu dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya.
Kemudian yang terakhir yaitu diorama ini tentu saja akan menarik perhatian siswa, sehingga pusat perhatian siswa ada pada materi yang telah diajarkan oleh guru. Sekian presentasi mengenai penjelasan diorama siklus air, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.